Terus baik, puji Tuhan, kita akan mulai kul kita malam ini. Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, dia hadir, dia maha hadir, saudara. Dari itu biarlah kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita fokus hanya kepada dia saja. Sebelum kita mau menyembah dia, kita akan angkat pujian bangkit serukan nama Yesus. Karena tema kul kita hari ini yaitu maju dan jangan mundur ya. Saudaraku, kita harus terus maju di dalam Tuhan. Karena kita percaya saat kita bangkit, kita jadi pemenang. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. 3, 2, 1. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Dari awal lagi, saudaraku. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, amin. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saudaraku, Pak Niko selalu katakan bangkit jadi pemenang ya. You raise me up. Kita percaya saudara, saat kita bangkit kita jadi pemenang. Kita pasti menyerukan nama Yesus setiap hari. Amin. Nyanyikan dari awal saudaraku. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus
di atas segalanya. Nama Yesus, katakan. Nama Yesus, katakan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah berkuasa dalam hidup kami. Kau telah menang atas maut. Kau bangkitkan hidup kami. Kau buat kami berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau adalah Tuhan kami. Kau adalah jiwa kami, Kau adalah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kuasa ada di dalam Engkau. Segala kuasa ada di dalam tangan. Biarlah kami bangkit malam ini. Kami mau Tuhan berseru setiap hari memanggil nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur malam ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau maha hadir. Kau hadir malam ini Tuhan. Kau melihat kami Tuhan, cool blessing Tuhan. Kau melihat Tuhan satu persatu rumah tangga kami. Kau melihat keadaan kami satu persatu Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dan itu biarlah malam ini Tuhan, kami mau bangkit, kami mau berseru Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada Tuhan kebangkitan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang malam ini hadir di Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya dilawat Tuhan, semuanya Tuhan diberkati Tuhan, semuanya Tuhan, dilimpahkan kasih Tuhan. Mari Bapa, biarlah Tuhan Yesus malam ini Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Kami mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan malam ini. Biarlah segala Tuhan, kelelahan apapun, segala Tuhan, apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari saudaraku, kita akan angkat pujian penyembahan kita. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan, saat kita menyenangkan hati Tuhan, dan kita masuk lebih dalam lagi di hadirat-Nya, kita tenggelam di dalam hadirat-Nya, kita akan rasakan pelukan Tuhan, kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya Roh Kudus, kamarana masyanda. Ora nama syakara laba, ora mata kara laba syakara laba syara laba. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkau segalanya. Katakan dari awal, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa,
hanya Engkau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kebangkitan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah yang sakit disembuhkan. Biarlah yang terikat dibebaskan. Biarlah Tuhan yang mengalami masalah, Tuhan diberikan jalan keluar. Yang mengalami Tuhan kelemahan, Tuhan diberikan kekuatan baru. Kami percaya Tuhan, segala Tuhan yang kami alami mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Supaya kami lebih lagi Tuhan percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada kebangkitan, dan ada kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita adalah buatan Tuhan ya. Kalau buatan Tuhan itu semuanya saudaraku pasti ya Tuhan yang atur ya. Semuanya Tuhan yang tuntun, semuanya Tuhan yang buat indah saudara
pada akhirnya. Jadi kita percaya aja sama Tuhan, kita serahkan semuanya pada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Ada yang mau bagi kesaksian? Silahkan. Mungkin ya dari minggu-minggu lalu ya, aduh aku mau bagi kesaksian nih. Tapi baru sekarang digerakkan Tuhan, silahkan saudara ada? Ada? Kami tunggu saudara. Oh, belum ada ya saudaraku. Puji Tuhan, saya akan bagikan kesaksian saudara. Kami bersyukur sekali saudaraku ya, masuki tahun 2023 banyak hal ya yang Tuhan boleh lakukan di 2022 dalam hidup kami. Ya kadang-kadang namanya kita tuh sebagai kayak saya trading gitu ya saudara, seringkali dalam berbisnis gitu dengan supplier gitu ya, seringkali kendala-kendala tuh ada saudara ya, bahkan seringkali kadang-kadang supplier ini ya banyak ininya saudaraku ya, banyak alasan gitu. Tapi saya selalu doakan dengan suami ya saudara, supplier kami supaya mereka diberkati ya. Kalau kita diberkati, kita juga rindu supplier kita diberkati ya. Karena kan ada hubungan ya, bisnis itu ada hubungan. Jadi saya selalu doakan Tuhan berkati supplier kami, berkati customer kami gitu ya. Karena apa saudaraku? Apa yang dampak kalau mereka alami misalnya bangkrut atau apa, kan kita juga ya yang mengalaminya. Karena apa ya, namanya bisnis kita kan ada kerjasama ya, saya naruh uang di mereka, jadi kalau uang ini nggak jalan kita juga rugi ya. Jadi ya itulah saling keterikatan dan saling mendoakan saudaraku ya. Puji nama Tuhan, sampai 2022 akhir ya kita boleh bernapas ya, artinya walaupun banyak kendala, tapi Tuhan selalu cukupkan. Tuhan selalu cukupkan, saudaraku. Kadang-kadang saya bilang gini, Tuhan tuh baik banget gitu ya. Ya itulah firman Tuhan di 1 Korintus, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan selalu sediakan. Jadi nggak usah khawatir ya. Kadang-kadang kan kita tuh khawatir ya, saya juga ngalamin, gimana nih, takut ya. Apalagi dengar-dengar tahun 2000 masuk ke tahun 2023, saudaraku ya, kita akan dunia akan mengalami krisis. Tapi karena firman Tuhan kita dengar ya, tuntunan Tuhan kita dengar lewat gembala kita Pak Niko, lewat hamba-hamba Tuhan, bahwa tahun 2023, walaupun saudaraku dunia mengalami krisis, tapi kalau kita percaya ya, kita mengandalkan Tuhan, kita serahkan semuanya sama Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan saudara. Yang walaupun bagi kita, aduh Tuhan susah nih ya, saya kemarin juga gitu ngerasain, aduh Tuhan susah nih masukin awal-awal 2023 ya, dengan supplier ya, mereka banyak keluhan, tidak dapat barang lah, tidak ini, kadang-kadang Tuhan tolong gitu ya. Saya hanya berseru saudara, saya percaya saudara, Tuhan selalu buka jalan. Katakan amin. Ya, karena apa saudaraku? Kita kan selalu ya, kita baca firman, ada teguran, ada nasihat, ada kekuatan, ada pengharapan ya di dalam firman Tuhan. Sekarang kita mau masuk Februari ya, kita akan memberi buah sulung ya. Artinya ya setiap tahun apa yang kita dapatkan Tuhan mau kita memberi ya. Karena apa? Kalau kita memberi, maka kita akan diberi ya. Kalau kita menabur, kita akan menuai, saudaraku. Dari itu bukan hanya uang. Tabur apa saudaraku? Kasih. Tabur apa yang saudara bisa lakukan ya. Tapi kita percaya saudaraku, Tuhan kita tidak pernah berhutang ya. Yang ada Tuhan itu selalu memberkati kita. Ya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Ada ya saudara yang mau berbagi kesaksian malam ini? Silahkan. Ayo, ditunggu 1-2 orang. Pasti banyak berkat, pasti banyak kesaksian ya, yang kita dapatkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nggak mungkin enggak, saudaraku ya. Walaupun kesaksiannya misalnya,
kita mengalami apa gitu ya, nggak apa-apa, bagikan saudaraku. Dan kita saling mendoakan di kul ini. Itulah gunanya kul ya. Kul ini yaitu kita tuh bisa sharing, bisa berbagi ya. Kalau di gereja kan banyak jemaat, nggak mungkin kita berbagi di situ ya. Tapi kalau di kul ini kita bisa, saudaraku. Misalnya kita curhat ya dengan gembala kul kita, Pak Bram, atau Bu Silaban, Mas Agus yang udah dipercayakan Tuhan. Mari saudara, jangan disimpan, jangan dipendam. Tapi kita mau berbagi ya, kita mau memberi terbuka ya. Oke? Ada Mungkin saudara? saya dikit ya, Silakan. Bu Eli, Oh, dari saya. oke, puji Tuhan, Mas Agus silakan. Iya, sebentar. Saya coba buka ini dulu. Ya, salam Bapak Ibu Surga Tuhan semuanya ya. Ya, puji nama Tuhan. Tadi Bu Eli sampaikan ya sekecil apapun itu pertolongan Tuhan itu sesuatu yang bisa kita bagikan dan mungkin bisa jadi berkat ya buat saudara-saudara seiman yang lainnya. Nah, mungkin sedikit ya saya udah pernah kesaksian juga ya bahwa tahun lalu gitu ya, tahun lalu atau tahun 2021 gitu ya, salah satu mungkin saya ulang sedikit gitu, salah satu pergumulan saya adalah saya pengen punya satu usaha gitu ya, satu usaha di luar pekerjaan yang memang sudah saya pekerjaan di perusahaan yang sekarang di Jakarta gitu. Dan puji Tuhan September 2022 itu oleh karena kasih karunia Tuhan gitu ya, saya ada satu usaha gitu ya di kuliner gitu yang coba saya rintis gitu. Nah, dalam perjalanannya memang tidak mudah ya. Banyak hal gitu ya, banyak hal yang harus diselesaikan, harus terjadi gitu. Istilahnya ketika saya gitu masuk dunia bisnis itu ya mungkin dulu itu hanya bicara teori gitu. Oh, harus nanti akan jatuh bangun dan lain sebagainya gitu. Dan ya saya sendiri mengalami dan itu buat saya sih hal yang positif dalam artian pengalaman, terus kemudian pembelajaran dan lain sebagainya yang pada akhirnya sih ujungnya ya memang kita sebagai manusia gitu ya, kita punya pikiran yang terbatas gitu ya, yang terbatas, dan kita itu butuh Tuhan gitu ya dalam setiap langkah kehidupan kita gitu. Saya menyadari bahwa saya manusia, sepintar apapun manusia atau sekuat atau kita seberani mengambil resiko, tapi pada akhirnya kita butuh Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita gitu ya. Sama halnya ya kita sama-sama tahu ya, ketika Musa itu akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, satu hal yang pengen Musa pastikan adalah jika engkau tidak besertaku gitu, atau ya gitu ya dikatakan kan ada lagunya gitu, dia itu tidak mau berjalan gitu kalau tanpa penyertaan Tuhan. Dan itu yang menjadi istilahnya dalam saya menjalani ini semua, baik pekerjaan maupun usaha itu, ya saya pengen Tuhan sendiri gitu ya yang memimpin gitu. Meskipun ya jujur aja nambah pikiran dan lain sebagainya gitu. Dan awal tahun kemarin, nah bagaimana dengan tahun ini gitu ya, bagaimana dengan tahun ini seperti apa gitu. Dan saya tuh mendapat satu ayat ya yang mendapat satu artikel yang sangat bagus sekali gitu ya, judulnya itu menabur di tengah kegalauan gitu. Jadi keberanian menabur di tengah kegalauan itu maksudnya lebih ke sebenarnya di dalam situasi yang sulit gitu, yang kita lakukan itu apa? Ya menabur gitu.
ayatnya itu ada di apa namanya di ini ya. Ini tentang nasihat dari siapa namanya, dari Rasul Paulus gitu. Jadi apa namanya, bukan Rasul Paulus, pengkhotbah itu Salomo ya. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya itu sama-sama baik. Jadi maksud itu lebih ke ketidakpastian di dalam kehidupan itu pasti ada gitu. Maksudnya kita nggak pernah tahu besok apa yang akan terjadi. Tapi yang saya dapat adalah menabur adalah sesuatu yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau kita nggak menabur, kita nggak akan pernah bisa berharap bahwa suatu saat itu kita akan menuai gitu ya. Meskipun dengan menabur itu resikonya itu ya mungkin kita akan gagal dan lain sebagainya gitu. Tapi di dalam ayat ini tuh dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat ya. Ketika kita menabur ya kita harus giat gitu ya. Terus karena engkau tidak mengetahui apakah ini itu akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ya kita sebenarnya nggak tahu itu yang kita tabur itu akan menghasilkan sesuatu yang berhasil atau sama sekali tidak. Tapi di sini dijelaskan bahwa ya tabur aja gitu. Kalau kita nggak nabur, kita nggak akan pernah nggak akan bisa berharap kita mendapatkan sesuatu. Tapi ketika kita menabur, kita masih bisa berharap bahwa kelak itu nanti kita akan mendapatkan apa yang sudah kita tabur itu ya. Dan ini nasihat yang saya dapat di awal tahun kemarin, artikelnya sangat bagus sekali ya. Mungkin nanti saya bisa share juga ya ke Bapak Ibu semua, dan itu yang membuat saya berani untuk saya punya outlet itu awalnya 3, terus awal tahun itu saya tambah 1 lagi jadi 4 di Bandung ya, di Telkom. Terus nanti ya di Februari itu saya rencana akan tambah lagi 2, jadi total itu ada 6. Dan saya dikuatkan dengan ayat ini. Meskipun saya nggak tahu apakah ini tuh bisa berhasil atau enggak, tapi saya yakin bahwa kata Tuhan itu menaburlah, kerjakan sesuatu yang baik dan kita bisa berharap. Dan yaitu tadi yang kedua, berjalanlah gitu ya, istilahnya Tuhan sendiri nanti ya yang akan memberikan pertolongan bagi kita. Dan ya dalam kesempatan ini mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua ya, agar apa yang saya kerjakan ini Tuhan berikan, pasti permasalahan itu ada, tapi kiranya Tuhan itu senantiasa memberikan pertolongan untuk saya bisa menjalankan segala sesuatunya dengan baik, dan ya pasti harapannya itu bisa berhasil ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang saya dapat di Januari kemarin gitu. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan ya, Mas Agus. Percayalah saat kita dapatkan dari Tuhan, kita harus dapatkan dari Tuhan, kita buka usaha kecil apapun, sekecil apapun, kalau kita percaya dan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bilang kita akan berhasil dan beruntung ya. Kita harus pegang itu. Tuhan udah ingatkan berhasil dan beruntung karena apa? Kita pegang firman-Nya ya. Kita percaya. Mas Agus pasti Tuhan berkati dengan lewat usaha ini, karena memberkati banyak orang juga ya. Pasti ada anak buah ya yang harus kita berkati, kita beri gaji. Nah itu kan namanya memberkati. Ya nggak mungkin lah Tuhan tutup mata, pasti Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita akan sebentar dengar firman Tuhan lewat hamba-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Biarlah lewat firman-Nya ini boleh menguatkan, boleh memberkati, dan boleh membuat kita semakin kagum ya, semakin percaya bahwa hanya Tuhan saja satu-satunya yang sanggup
membuat kita terpesona ya, yang membuat kita bersyukur bahwa Tuhan yang selalu menolong kita. Yuk, refnya aja kita akan angkat pujian ini, saudaraku, karena minggu kemarin saya begitu dengar lagu ini, saya bilang, Tuhan, iya ya, kalau dekat sama Tuhan itu kita dibikin indah ya. Kalau kita dekat masuk ke dalam hadiratnya tuh pasti kasih Tuhan itu memenuhi kita ya. Nah, biarlah pujian ini boleh menguatkan kita dan membangkitkan kita malam ini. Ora nama syandara nama kuriara laba syakara labara labara. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Katakan, and I live to worship you, Jesus, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me, Lord? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life on offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Hallelujah. Shanaralamashe, Hanaralamakoryaralamo, Inaralamaste, Naralamo. Thank you, Jesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu lewat hamba-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, apa
pun yang dia sampaikan, kami percaya berasal dari Engkau, Tuhan. Urapi dia terus, Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah setiap kami mendengar, Tuhan, tuntunan-Mu malam ini, dan setiap kami, Tuhan, menaruh firman itu di hati kami, dalam nama Tuhan Yesus, tidak dicuri iblis, Tuhan, tapi boleh bertumbuh berbuah lebat di hati kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan, Ko Cacan. Ya, oke. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom, shalom Pak. Terima kasih buat kesempatan pada malam ini saya boleh membagikan isi hati Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara mendengar firman Tuhan, kalau sudah mendengar nggak apa-apa, simpan aja dalam hati. Tapi saya percaya ada sesuatu pasti terjadi malam ini. Saya akan bawa firman Tuhan dengan judul Kuasa dari Perkataan. Kuasa dari Perkataan. Saya akan bawa dengan judul Kuasa dari Perkataan. Saya percaya tahun 2023 tahun bangkit dan jadi menang. Yaitu kita harus, Tuhan kasih otoritas di dalam hidup saudara dan saya, itu kuasa dari perkataan. Kuasa dari perkataan supaya kita, apa yang kita ucapkan semuanya akan jadi. Dan saya percaya ketika saya Pak Abraham Presiden bisa nggak bawa tanggal 31, terus saya bergumul, terus apa sih Tuhan, apa yang harus dibawakan di Kul Margahayu Fresh Blessing ini. Saya percaya ini menjadi penting bagi kehidupan saudara, penting bagi saudara dan saya, kuasa dari perkataan itu. Karena saya percaya di Kul ini sesuai dengan visi gembala kita. Karena di Kul ini setiap Sabtu kita sudah berdoa selama mungkin lebih dari 4 bulannya, berapa mulai setiap Sabtu tuh doa syafaat terus dan doakan. Saya percaya pasti ada doa yang sudah dijawab ataupun belum, itu Tuhan pasti akan jawab dalam segera. Dan kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kita akan bahas malam ini bagaimana kita mengalami kuasa dari perkataan. Karena mulut saudara dan saya hari-hari ini penuh dengan kuasa, itu dipakai oleh Tuhan seluruh generasi, karena Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita sesuai dengan Kisah 2 ayat 17 berkata bahwa Rohku akan dicurahkan ke atas anak laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, semua akan bernubuat. Bernubuat artinya saudara dan saya memperkatakan sesuatu yang baik untuk masa depan kita. Itu jadi bernubuat adalah kuasa dari perkataan, itu akan jadi atas hidup saudara dan saya hari ini. Next, Bram. Mari kita akan bahas satu persatu. Next, Bram, slide-nya. Nah. Jadi seperti saya perkataan menentukan masa depan. Perkataan itu sangat menentukan masa depan. Menentukan masa depan kita. Pertama ayatnya dari Amsal 18 ayat 21. Nanti di sini dibaca oleh istri saya yang akan bacain. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ingat saudara, kita harus mengucapkan sesuatu yang baik karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Contohnya begini, saudara, kalau saudara berkata kepada sumur yang kosong, misalnya, baik, nanti gema balik ke telinga kita pasti baik. Tapi kalau saudara mengucapkan yang misalnya jahat, balik ke telinga kita itu pasti jahat. Hal-hal yang jahat terjadi. Jadi ucapan kita itu, jadi ucapkanlah hal-hal yang baik supaya jadi baik, dan jangan ucapkan yang tidak baik, dan karena yang buruk akan menimpa kita. Dan di situ bicara akan memakan buahnya. Tadi dari kesaksian Bu Eli maupun Pak Agus adalah bicara soal hukum tabur tuai. Kalau kita menabur yang baik pasti hasilnya baik. Kalau kita tabur pohon mangga pasti hasilnya mangga. Nggak mungkin kita nabur pohon mangga hasilnya durian. Wah, itu nggak benar, ya. Jadi kita harus menjaga lidah kita dan mengucapkan yang baik. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, Siapa yang mau mencintai hidup
dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya saudara, jadi kalau kita mau melihat hidup kita punya masa depan yang baik dan menang, kita harus menjaga lidah kita daripada ucapan yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Kata-kata yang jahat udah harus kita buang. Sebagai orang Kristen, kata-kata yang tidak baik itu harus kita buang. Kata-kata yang berbau kebun binatang apapun udah tidak ada dalam hidup kita. Kita harus mengatakan selalu yang baik. Karena itu akan mempengaruhi dan menentukan masa depan kita, kehidupan kita. Nah, saudara lihat di dalam Yakobus 3 ayat 10 pun berkata demikian. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, jadi Tuhan inginkan selalu mulut kita keluar berkat bukan kutuk, karena dari mulut kita itu bisa keluar berkat ataupun kutuk, tapi Tuhan menginginkan kita keluar semuanya berkat. Kalau saudara baca di dalam Yakobus 3 nanti ayat 1 sampai 10, salah satunya dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, dengan lidah juga kita bisa mengutuki orang ciptaan Tuhan. Artinya lidah kita sangat-sangat berkuasa. Karena hari-hari ini saudara dan saya, kalau lihat orang bisa salah paham itu karena lidah. Kalau saudara lihat hari-hari ini orang pertengkaran, debat maunya menang. Padahal saudara dan saya gak usah debat, tapi tugas kita adalah memenangkan jiwa. Mulut kita digunakan untuk memenangkan jiwa, bukan untuk debat ya. Dan saya percaya hari-hari ini kalau lihat saudara di media sosial, di media apapun, wah di mana-mana debat, kiri kanan, nggak ada ujungnya. Fitnah itu, waduh, di mana-mana ya. Saudara sedang melanda negara kita, dan saya percaya kita sebagai orang-orang Kristen dituntut untuk mengucapkan selalu kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang berkat penuh dengan kuasa. Itu pasti Tuhan genapi, cepat atau lambat, pasti Tuhan akan genapi. Jadi sekali lagi saudara di sini, perkataan yang baik yang harus kita keluarkan, jangan perkataan kotor keluar dari kehidupan kita, seperti nasihat di dalam Yakobus 3 ayat 10 ini. Ya. Next slide. Udah, next slide. Kunci memiliki masa depan yang baik, yaitu satu, hindari perkataan yang buruk. Tadi kita sudah jelaskan. Harus hindari perkataan yang buruk, karena di dalam Matius 12:36 ayat 37 berkata demikian. Efesus 4 ayat 29, sorry. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Makanya Efesus 4 ayat 29 menasihatkan, hindari kita perkataan yang buruk, biarlah perkataan kita kata-kata yang membangun, dan supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Artinya kata-kata kita mengucapkan yang baik sehingga orang mendengar itu percaya kepada Yesus dan membawa kepada kebenaran. Itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Jangan ada umpatan, jangan ada kata-kata kotor keluar dari kehidupan kita. Karena saya percaya itu seperti di dalam Matius 12 ayat 36-37 berkata demikian. Yang kedua, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati saudara, di sini Tuhan bicara, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hari-hari ini saudara akan diperlihatkan, kalau Tuhan datang itu minta pertanggungjawab kepada kita atas kata-kata yang kita ucapkan. Saya percaya saudara dan saya yang ada di sini harus mengucapkan kata-kata yang baik
jangan kata-kata yang buruk. Itu supaya mulut kita punya kuasa. Contoh misalnya, kalau kita mengucapkan kata-kata, salah satunya contoh aja begini, misalnya hari ini kita mengucapkan saya sakit, coba diucapkan 1000 kali pasti itu akan terjadi sakit. Tapi kita mengucapkan saya baik, saya sehat, pasti itu sehat. Karena dari perkataan kita mempengaruhi keadaan hidup kita. Apa yang diucapkan akan membentuk karakter hidup kita dan sifat hidup kita. Itu apa yang diucapkan terjadi. Terus selanjutnya Bilangan 14 ayat 28 berkata demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi Bilangan 14 ayat 28 berkata, ada firman berkata, ada power, ada kuasa. Demikianlah apa yang dikatakan kita kepada Tuhan, tentunya di dalam doa, Tuhan akan melakukan apa yang saudara dan saya inginkan, itu pasti terjadi cepat atau lambat, karena firman Tuhan bicara, demikianlah firman, demikianlah. Katakanlah demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan padamu. Jadi di dalam kata-kata kita tuh ada power, ada kuasa yang besar, kuasa yang terjadi. Karena bisa menggerakkan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang kita doakan. Saya percaya kalau Tuhan malam ini hadir, misalnya kepada Pak Agus, engkau akan diberkati, usahamu akan diperbesar, begitu pula dengan Bu Eli. Dan saya percaya ketika Tuhan mengucapkan itu akan jadi, aku akan memberkati Pak Abram dan Ibu berlimpah-limpah-limpah. Pasti itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Maka dari itu saudara dan saya harus perkatakan yang baik, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Next slide, Bram, tolong Bram. Yang kedua, kunci memiliki masa depan yang baik adalah kata-kata iman yang memiliki daya cipta. Harus memiliki kata-kata iman yang mempunyai daya cipta. Kan, contohnya kita Kejadian, Tuhan menciptakan terang, Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan ingat di dalam Kejadian 1:26 pun Tuhan berfirman memberikan perintah kepada kita untuk taklukkanlah bumi dan segala isinya. Jadi berarti Tuhan sudah memberikan berfirman otoritas pada kita untuk menguasai bumi dan seluruh isinya, take dominion, seluruh bumi dan segala isinya. Tuhan sudah memerintahkan kita untuk menguasainya. Dan kita lihat di dalam Matius 21 ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuberbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, saudara dan saya, kuncinya di sini adalah percaya dan tidak bimbang. Kita saudara percaya, ucapkan dan tidak bimbang, itu akan terjadi. Seperti malam ini kalau Tuhan datang melawat saudara dan saya hari ini, saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena contoh firman itu berkuasa. Ketika Tuhan berkata, nah, ketika Tuhan berkata menghardik badai, maka danau tenang, seperti dalam Markus, ketika Markus 4 ayat 23, kita Tuhan
berkata, diam dan tenanglah, maka badai itu diam dan tenanglah. Demikian juga dalam setiap Matius 21 terjadi ketika Tuhan memberikan otoritas dan kuasa kepada kita ketika kita punya masalah persoalan. Tuhan berkata, stop itu masalah itu menyingkir. Saya percaya masalah dan persoalan itu akan menyingkir. Dan saya percaya apa yang seperti Bilangan 14 ayat 28 berkata, apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menggenapinya dan melakukannya sesuai dengan apa yang kita katakan. Itulah yang namanya kuasa dari perkataan, otoritas yang Tuhan kasih buat hidup saudara dan saya. Kemudian dalam Roma 10 ayat 8 berkata, 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi saudara dan saya harus sadar bahwa kita harus mengucapkan firman, karena firman itu sudah ada dalam hati kita dan mengucapkan di dalam mulut kita, dan percaya itu akan terjadi yang namanya mujizat. Kata-kata iman, karena di dalam Roma 10 ayat 17 juga berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka daripada itu saudara dan saya harus mengucapkan firman Tuhan. Seperti katakan, walaupun kata orang lain, wah kamu tidak akan berhasil. Jadi saudara jangan percaya kata orang, dan percayalah apa yang kata firman Tuhan. Terlebih-lebih, jadi ada 3 hal unsur yang mau. Satu, saudara percaya apa kata orang atau percaya kata firman Tuhan. Dan yang sangat menentukan adalah apa yang saudara ucapkan itu akan terjadi. Misalnya, saya tuh jadi sehat, saya jadi yang terbaik di dalam bisnis ini, misalnya, dan saya diberkati Tuhan, saya anak Tuhan. Itulah yang harus kita katakan, kata-kata iman yang akan menentukan masa depan yang baik. Hati percaya dan mulut mengucapkannya. Mujizat pasti terjadi. Nah, inilah mungkin saya kasih kesaksian sedikit. 10 tahun yang lalu, sekarang tahun 2023, ya, dulu 2013 waktu saya masih pelayanan di Baranang Siang dan di Geraha Manggala. Nah, saya tuh selalu berdoa, Tuhan, saya rindu bisa masuk tanah perjanjian. Saya rindu Tuhan masuk di tanah perjanjian. Saya percaya Tuhan pasti jawab. Ya, pada suatu waktu saya ketemu gembala kita, Pak David, waktu itu. Pak David bilang, wah, sini Chan. Tiba-tiba waktu perkenanan Tuhan tuh datang, sini, kamu belum pernah ke Israel ya? Belum Pak. Ayo berangkat sama saya langsung waktu itu. Tapi ditanya, kamu punya paspor kan? Wah, memang saya punya paspor sedia. Tapi saya nggak punya apa-apa Pak David, saya cuma punya paspor aja. Pak David bilang apa coba? Ayo udah, nggak usah banyak ribut, kau berangkat aja sama saya. Nah, itulah pengenaman firman Tuhan. Tapi saya di dalam doa selalu ucapkan, saya rindu Tuhan bertemu engkau di Yerusalem. Dan itu terjadi pada tahun 2013. Dan 2015, puji Tuhan, 2015 pun saya berdoa, puji Tuhan kalau 2015 saya bisa berangkat bersama istri saya. Dan waktu itu juga berangkat bareng-bareng ada Pasus dan Ibu Elizabeth, ya Bu, Pak. Nah, itulah kesaksian saya luar biasa. Saya katakan, wah, saya punya iman dan daya cipta bahwa saya mau ketemu engkau Tuhan di Yerusalem, dan saya bisa berangkat ke Yerusalem. Walaupun pada waktu yang pertama saya istilahnya kalau di dalam ini Tuhan kasih privilege yang luar biasa, saya bisa berangkat ke saya dengan gembala tanpa biaya apapun, hanya modalnya paspor saja, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini juga, kalau saudara punya daya cipta, Tuhan, katakan sama Tuhan. Jadi kalau saudara percaya, katakan, dan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan saudara jangan saudara kecil hati dan curhatnya sama orang lain. Curhatnya terus sama Tuhan aja di dalam doa, pujian, penyembah. Dan Tuhan pasti akan jawab seperti di dalam Bilangan 14 ayat 28. Cepat atau lambat Tuhan pasti akan jawab.
Sebentar main dulu. Sebentar saya minum dulu ya. Next slide. Ayo Bram, next slide Bang. Bram. Nah, ketiga kunci memiliki masa depan yang baik adalah Ketiga, kunci memiliki masa depan yang baik adalah di dalam Yesaya 54. memiliki perkataan yang menjadi berkat. Miliki perkataan yang menjadi berkat. Nah, Lukas dulu. Lukas 1 ayat Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan berkata apa yang diucapkan mulut tuh keluar dari hati, maka hati kita tuh harus kita jaga, hati kita harus beres seperti dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Jangan jengkel, jangan kepahitan keluar dari ucapan mulut kita. Jangan keluar kepahitan atau gosip, apapun jangan keluar. Karena kalau kita pahit, perkataannya juga akan pahit. Dan kalau perkataan pahit itu bisa mempengaruhi terhadap lingkungan kita juga. Bisa bikin ribut dan bisa punya masalah. Dan saya percaya, dan hal yang penting juga, saya percaya saudara dan saya sudah punya komunitas yang sehat di KUL ini, yaitu KUL Margahayu Fresh Blessing. Ya ayo kita ajak teman-teman kita untuk bergabung di KUL ini, supaya kita bisa saling mendoakan, saling memperhatikan satu sama lain, seperti yang terjadi di KUL ini. Saya percaya kita udah melakukan kehendak Tuhan, yaitu menjadi seorang murid, supaya perkataan kita memberikan semangat yang baru. Nah, dan yang paling penting juga, kalau kita punya perkataan yang membangun, bisa menguatkan orang, bisa memberi nasihat kepada orang lain dan membangun orang lain. Membuat orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan terlebih golnya itu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terus yang kedua, Mazmur. Yang kedua, Mazmur 71 ayat 8. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi saudara dan saya harus berkatakan firman, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bram. Yesaya 50 ayat 4. Bram, tolong dibacain, Bram, Ibrani 13 ayat 15, Bram. Enggak ada di sini, Ibrani 13 ayat 15, Bram, tolong bacain, Bram. Apakah Pak Abraham udah ketemu, Bram? Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, saudara dan saya, kalau korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan yang memuliakan namanya, yaitu kita harus di dalam doa, pujian, penyembahan di dalam Mazmur 71 ayat 8 berkata, biarlah kita berkata selalu,
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sehingga di dalam hati kita tuh akan penuh dengan damai sejahtera. Itulah yang harus kita lakukan. Walaupun kita ada masalah apapun, perkatakan selalu yang baik. Perkatakan firman, perkatakan yang baik itu akan jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian next. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. jadi saudara dan saya harus memiliki lidah seorang murid, yaitu lidah yang menguatkan, lidah yang memberikan semangat yang baru kepada setiap orang, lidah yang bangun. Nah, bagaimana caranya membangun lidah yang membangun ini? Yaitu kita harus mempunyai persekutuan pribadi yang baik dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Saya percaya kalau saudara mempunyai saat-saat teduh yang baik sama Tuhan, membaca firman Tuhan seperti yang dianjurkan oleh dari Bangkit dan Menang itu dalam ini, hari ini pasti sudah menyelesaikan namanya Kitab Keluaran. Dan saya percaya besok tanggal 1 kita akan masuk imamat. Ayo sama-sama saya mengencourage semua rekan-rekan yang hadir di tempat ini. Ayo baca firman Tuhan. Besok kita akan mulai dengan imamat. Terus sampai tahun ini kita habis. Dan saya sedang melakukan itu. Terus. Next slide terakhir. Kesimpulannya. Nah. Jadi kuasa perkataan tuh sangat mempunyai berperan dalam kuasa perkataan itu sangat berperan dalam hidup kita. Kuasa perkataan itu pertama, kuasa perkataan itu menentukan masa depan kita. Jadi kita harus kita harus menghindari perkataan yang buruk. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap perkataan kita. Nah, kedua, miliki kata-kata iman yang memiliki daya cipta. Karena Tuhan sudah memberikan otoritas atas hidup kita. Melalui perkataan dan firman-Nya. Seperti di Roma 10 ayat 8 tadi berkata. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kuasa perkataan? Dengar perkataan firman dan ucapkan perkataan firman dengan iman perkataan itu. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang terlebih penting, memiliki perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Perkatakan firman, pujian, dan ucapan syukur di dalam setiap langkah kehidupan. Dan miliki lidah seorang murid. Itulah step yang menguatkan dan membangun. Itulah step-step yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, katakan amin. Saya mau berdoa sebentar. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap pribadi, lepas pribadi yang hadir Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendengar betapa dahsyatnya kuasa perkataan. Berikan otoritas itu kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terkecuali Tuhan, seperti dalam Kisah 2 ayat 47. Kalau dalam Kisah 2 ayat 17 berkata, Roh Kudus sedang dicurahkan kepada kami semua Tuhan. Orang tua, anak-anak, bahkan semua akan mendapat. Dan kami akan berbuat, yaitu memperkatakan selalu yang baik terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataan
Engkau Tuhan seperti bilangan 14:28 berkata, apa yang Engkau katakan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Engkau akan genapi firman-Mu pada setiap pribadi lepas pribadi yang hadir Tuhan. Baik orang tua, anak-anak, semuanya Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung ini. Urapi Tuhan, urapi dengan dahsyat, urapi dengan hebatnya Tuhan. Dan kami percaya perkataan kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Engkau lawas setiap pribadi, lepas pribadi malam ini. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang berbeban berat sudah Engkau angkat, yang butuh pengharapan Engkau sudah berikan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan Engkau sudah berikan pekerjaan, yang sekolah Engkau berikan yang terbaik dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan malam ini akan terjadi suatu terobosan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada Kul Margahayo Fresh Blessing ini. Kami akan melihat kebaikan-Mu terjadi saat ini juga Tuhan. Seperti firman-Mu di dalam Yesaya 55 ayat 10. Kalau firman sudah dilepaskan, firman itu akan mengendami sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Jadi di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Cacan. Malam ini kita diingatkan kembali ya untuk bangkit. Tapi kita harus mulai salah satunya di akhir bulan Januari ini adalah dengan perkataan. Ya, terus terang saya mengalami banyak berkat ya melalui firman Tuhan dan juga minggu lalu itu Pak Edward kan bagiin ya. Terus salah satu yaitu tidak ada yang kebetulan gitu ya. Terus Pak Edward tuh sempat ngomong kan, salah satu ngomong ya mulai dengan puasa gitu ya. Nah kebetulan waktu itu saya sama suami istri sedang ada pergumulan. Jadi ceritanya istri saya ini sedang maju, sedang kuliah, terus harus maju sidang usulan penelitian disertasinya dan sudah masuk warning gitu ya dari universitas, dari Unpad. Jadi kalau tidak maju disertasinya ini ya penelitiannya memang susah ya. Tidak akan ya istilahnya di DO gitu ya. Nah ceritanya yang paling susah tuh minggu lalu itu ketemu sama ketemu untuk pertemuan dengan pembimbingnya gitu ya. Jadi pembimbingnya ada 3 gitu. Nah, saya tuh pas lagi kami itu berdoa ya, bergumul gitu ya. Bergumul terus pas dengar Pak Edward puasa, iya, kita udah berdoa, oke, saya puasa. Nah, baru itu ya hari Rabu saya bilang gitu. Itu baru puasa kan jam 12 ya. Pokoknya pas buka puasa nggak lama dijawab Tuhan. Saya baru ngomong gitu ya. Terus nah, pas malamnya itu kan ada lagi ini harus begini Pi. Kita perkatakan aja, kita doa. Nah, pas saya lagi tidur malam itu telinga saya kayak dipenuhi dengan lagu yang barusan Pak Cacan bagikan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Itu benar-benar tuh. Saya sambil tidur, tapi saya dengar itu kepala saya tuh lagu itu dalam roh saya berulang-ulang sampai kayak kalau pernah dengar musik yang keras sekali itu ya. Itu sampai penuh tuh di telinga saya. Mulutku penuh dengan pujian itu. Saya nggak ngomong, tapi ketika saya dengar itu saya bangun. Ini roh saya lagi nyanyi ini. Masa mulut saya ini lagunya mulutku penuh dengan pujian. Jadi memang ada yang kebetulan ya Bapak Ibu. Akhirnya saya nyanyi gitu. Beberapa hari ini saya ambil gitar, saya kayaknya masih kurang ini saya penyembahan. Kemarin sore saya penyembahan lagi, ambil gitar, nyembah Tuhan gitu ya. Dan benar gitu. Selalu ada jawaban Tuhan ketika lagi penyembahan. Memang ketika selesai penyembahan, saya juga ngalamin ada kemarin ada sempat ada suasana kayak saya juga sempat ada kekesalan gitu ya. Tapi ketika saya keluar saya tenangkan hati, ya ini pasti kalau kita dalam tujuan penyembahan gitu ya, pasti ada aja yang iblis nggak senang. Nah, tapi ternyata ketika saya memiliki respon yang baik sama istri sama keluarga, hari ini ada jawaban lagi dari Tuhan. Jadi istri saya lagi dapat lagi. Udah dapat tinggal sekarang sudah keluar nih surat dari tinggal tentukan waktu sidang. Tapi ini masih saya bilang udah kita bawa doa lagi, kita perkatakan yang baik. Tuhan sudah tolong dalam seminggu ini Tuhan sudah tolong, pasti Tuhan tolong gitu ya. Amin. Ini kesaksian. Jadi itu kayak
nyambung ya Pak Ito, dalam puasa saya lakuin. Ketika saya puasa, nah itu yang tadi Pak Caca bagi, mulutku penuh dengan pujian, bener. Kadang mau ngomel, udah kita muji. Pikir-pikir kok muji aja ya, muji bukannya ngedumel atau apa, udah kita muji aja. Kemarin tuh sempat jadi 3 hari lalu sempat ada mislek, sempat agak mau tegang gitu, tapi udahlah kita muji aja, Tuhan sudah tolong sampai saat ini, pasti akan Tuhan tolong. Nah itu Bapak Ibu, terima kasih Pak Cacan. Jadi nggak ada yang kebetulan. Jadi hari-hari ini memang dengan perkataan kita bangun juga roh kita ya. Tadi seperti tadi Pak Pelumpaan Pak Cacan, kalau ngomong ke sumur kedengaran, ya biarin aja kita perkataan kayak tadi. Saya makanya tadi pas dengar mulutku penuh dengan pujian, waduh ini nggak ada yang kebetulan. Dan satu lagi tadi ayat ya pagi ketika bangun, ya itu ayat salah satu apa ya, ayat cinta saya sama Tuhan pertama. Tuhan minta pertajam saya jadi seorang murid. Ya, biar itu juga jadi bagian kita. Mungkin itu yang ingin saya kuatkan juga ya dari firman Tuhan malam hari ini. Biar kita bangkit, kita mulai dengan mulut kita perkatakan hal yang baik. Oke, ya. Nah, Bu Silaban muncul. Ini khusus bagian doa. Oke, Bu Silaban. Bukan Pak, mohon maaf, ini videonya saya lagi error, kadang muncul, kadang tidak muncul. Ya nggak apa-apa Bu. Oke. Ya, Bu Silaban, ini kita akan lanjut ke doa penutup. Mungkin ada pokok-pokok doa yang Bapak Ibu mau bagikan. Kalau saya minta tolong doakan untuk istri saya yang akan maju untuk usulan penelitian ya di program S3-nya sekarang. Doa biar lancar, biar tidak ya dalam nama Yesus tidak dalam PDO gitu ya. Oke. Itu dari saya. Mungkin silakan Bu Silaban dilanjutkan. Dari saya Bu Silaban ya, mohon bantu doanya ya untuk rencana nanti bulan depan itu ada mau buka di Jakarta ya, ada 2, kiranya Tuhan memberikan kelancaran dalam segala sesuatunya ya Bu, untuk usaha, untuk nanti karyawan dan lain sebagainya. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana. Terima kasih Bu Silaban. Amin. Siapa lagi? Mungkin masih ada. Ya, saya juga sebenarnya. Yang ulang tahun belum ya, itu Gerald sama Dewi ya. Silakan. Ulang tahunnya. Ya, berarti nanti Pak Bram doa ulang tahun untuk Gerald. Ya, nanti sama Pak Bram nanti juga tolong bantu doa Margaret sekarang dalam itu siaga 1. Tinggal nunggu aja, sudah 9 bulan ya, supaya Tuhan tolong ibu dan bayi sehat. Jadi kita baku bagi aja ya doanya ya Pak Bram ya. Baik. Nanti doa penutup baru barangkali sama Pak Cacan ya. Ya, oke. Ya, saya berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah kami yang dahsyat. Engkaulah kami yang perkasa, kami bangga Tuhan memiliki Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Bapa, dengan kasih-Mu Tuhan Engkau selalu membimbing hidup kami Tuhan. Terlebih Tuhan pada malam hari ini Tuhan, firman-Mu datang untuk mengingatkan kami masing-masing Tuhan, supaya kami selalu memwarning akan diri kami masing-masing Bapa, karena kami ingin memiliki masa depan yang baik. Oleh sebab itu dalam hidup kami, biarlah terhindar perkataan yang buruk, kata-kata iman yang harus memiliki kata-kata iman yang memiliki daya cipta, dan memiliki perkataan yang menjadi berkat Tuhan. Tuhan ampunilah kesalahan kami, kalau selama ini Tuhan, tanpa kami sadari, kami mengatakan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang membuat pengaruh buruk, yang berdampak buruk. Tuhan ampunilah kami Tuhan. Tuhan ampunilah kami ya Aba ya Bapa. Tapi biar dengan firman-Mu yang datang kepada kami malam hari ini Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan rasa tanggung jawab kepada kami, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang menjadi berkat, perkataan-perkataan yang bisa membangun rohani kami, maupun bisa menjadi dampak yang baik untuk orang lain Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perkataan-perkataan yang menjadi berkat akan menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang lain. Terima kasih Bapa, Coach Cacan yang sudah Tuhan pakai sebagai saluran berkat pada kami malam hari ini. Mari Bapa
Engkau berkati terus hamba-Mu Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, biarlah otoritas dan wibawa Allah terus menyertai, memberkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, semakin banyak membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati istri dan anak-anak mereka, biar di dalam segala pergumulan hidup mereka, Allah yang maha tahu, Allah yang peduli, Allah yang berkati, biarlah Tuhan menjawab semua apa yang menjadi pergumulan keluarga mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan berdoa pada malam hari ini Tuhan, khusus untuk Bu Ane Tuhan yang sedang maju Tuhan untuk menyelesaikan S3-nya Bapak. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini adalah hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hanya berharap bersandar kepada-Mu Tuhan. Mari Bapak, Engkau memberkati Bu Anet, Engkau memberikan akal budi hikmat kepada Mbak Anet Tuhan, sehingga setiap apapun yang ia hadapi di dalam ujian-ujian Bapak, Engkau berikan hikmat kepadanya. Setiap dosen-dosen yang terkait di dalam pengujian juga Bapak, Engkau jamah hati mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka memiliki hati yang lemah lembut, hati yang takut kepada Tuhan, sehingga tidak mempersulitkan Mbak Anet ketika melakukan ujian Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu melindungi anak-anak Tuhan. Tuhan selalu memberkati anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan firman Tuhan mengatakan anak-anak Tuhan tidak pernah menjadi ekor tapi menjadi kepala. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengklaimkan firman-Mu ini Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi Mbak Anet. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Agus di dalam rencana buka usahanya Bapak. Mari Bapak, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau ia memulai dengan Engkau, maka Engkau pasti campur tangan Tuhan, dan bahkan di dalam usahanya Tuhan pasti memberkati Tuhan. Dan biarlah lewat berkat yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu beserta keluarga, hamba-Mu ini juga Tuhan bisa berdampak bagi orang lain. Biarlah usaha yang rencananya dibuka ini Tuhan bulan depan, kami percaya sekali lagi Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga usahanya ini menjadi berkembang Tuhan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berkati Pak Agus, pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, istri dan anaknya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami tahu Tuhan, setiap kami yang ada pada malam hari ini, baik keluarga Pak Tom, keluarga Pak Sus, keluarga Pak Bram, keluarga Coach Cacan, keluarga Pak Agus, keluarga Bu Eli, keluarga Bu Lina, keluarga Bu Debbie, keluarga Bu Yuniar, keluarga Bu Simunik, semua yang tergabung pada malam hari ini Tuhan, kami semua datang dengan berbagai pergumulan hidup kami. Teman sesama tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan hidup kami, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang rahasia. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Tuhan yang menjawab semua apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Namun satu hal yang kami minta kepadamu Tuhan, Tuhan tolong Roh Kudus pimpin agar kami tetap setia mengiring Tuhan Yesus, tetap hidup takut kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Apapun yang jadi permasalahan hidup kami, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami masing-masing, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kehidupan kami sesuai dengan rencana Tuhan, dan rencana Tuhan adalah rencana yang indah, rencana damai sejahtera yang pastinya itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan berkati kami, berkati kul kami Tuhan, agar kul kami menjadi kul yang diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pergumulan doa selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Pak Bram, silakan melanjutkan. Bapak, kami mau berdoa, mau mengucap syukur ya Tuhan untuk umur 1 tahun lagi yang Kau tambahkan kepada anak Dewi dan juga anak Gerald Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, dan juga anak Kathleen Tuhan, anak dari Anton dan Merlin. Kami bersyukur Bapak bahwa semuanya karena berkat kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, punya kerinduan dan kehausan akan Engkau, menjadi generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan keteguhan di dalam Yesus Kristus, sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup mereka, dan mereka terus Tuhan dipakai bagi hormat dan kemuliaan-Mu, menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan di masa depannya Tuhan. Berdoa dijauhkan kiranya dari segala tidak berkenan, rancangan-rancangan jahat, rancangan-rancangan
membawa kepada kecelakaan dan maut, biar semua dihalau di dalam nama Tuhan Yesus, biar umur panjang ada di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri, dan mereka selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Terus juga berdoa ya Tuhan, untuk hari-hari ini dengan sukacita kami bersyukur ya Tuhan, untuk Margaret dan juga Bu Krisnova ya Tuhan, yang saat ini sedang bersiap-siap Tuhan untuk melahirkannya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa ada Engkau ya Allah Roh Kudus, ada perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus, melalui kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa ibu dan anak semua ada dalam tuntunan-Mu, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, segala kuasa, bahkan rancangan-rancangan si jahat Bapa kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan dari segala efek sampingnya Tuhan sebelum melahirkan, bahkan semua tekanan darah kami berdoa Bapak agar semuanya baik ya Bapak, dijauhkan dari segala preeklamsi, bahkan apapun juga ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala virus, sakit, penyakit, Tuhan, berikan kekuatan, bahkan berkati mereka Tuhan, segala dana, persiapan semuanya Bapak, biarlah Allah yang untuk bekerja kepada mendatangkan kebaikan. Kami percaya Bapak bahwa akan lahir anak-anak yang sehat, mana yang kuat, Tuhan, cerdas ya Bapak, dan cinta Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini juga kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bergabung bersama-sama kami, dimanapun mereka berada dalam segala pergumulan mereka. Tuhan tetap sertai, jagai mereka, dan bela Tuhan mereka. Kami dapat berkumpul kembali bersama-sama kami, Tuhan, melalui persekutuan. Tuhan, sama-sama menikmati hadirat-Mu, sama-sama menikmati persekutuan. Terima kasih Bapak. Ini bersyukur mau malam hari ini. tolong. Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau mengakhiri doa kami ya Tuhan, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan Pak Cacan. Sebentar bilang mau di on ini speakernya. Oh ya, Sebentar. Udah on. Udah on speakernya. terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak, kami bersyukur untuk malam ini, untuk semua yang hadir Tuhan. Terima kasih Hamba Tuhan. berdoa Tuhan. Tuhan, kami percaya kami akan mengalami yang namanya kuasa dan mujizat terjadi Tuhan dalam Amen. setiap kehidupan pribadi lepas pribadi yang hadir pada malam ini Tuhan. Kuasa dan mujizat Engkau akan pertontonkan seperti dalam Kisah 2 ayat 15 terjadi Tuhan. Setiap yang hadir akan dipakai Tuhan, baik tua, muda, anak-anak pun akan dipakai Tuhan. Memperlihatkan kuasa dan mujizat terjadi Tuhan. Seperti di dalam Bilangan 14 ayat 28 tadi. Demi aku yang hidup, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan bahwanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala berkat yang baik dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus turun atas kita semua, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menyebut kita kembali di awan-awan yang permai. Yang sudah terima berkat, katakan sama-sama dengan saya malam ini. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus berkati semua. Yo, thank you Bu. Terima kasih. Jadi semua yang baik. Terima kasih Pak Cacan. Terima kasih Bu Eli. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Siap. Ayo. 1, 2, Dan berkati 3. ya semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Berkati semuanya. Nah, berkati semuanya. Sampai ketemu hari Selasa. Selamat malam. Selasa depan. Berkati semuanya. Sehat semua ya. Ya, sehat. Silaban berkabar ya. Terus Iya. berkabar ya untuk Margaret. Siap, ya. siap. Siap. Oke. Ya. Iya. Dadah, sampai ketemu. Dadah, Bu Eli. Dadah. Mas Agus. Pak Sospat, Pak Semuanya. Tom. Berkati. Berkati. Pak Cacan. Tuhan berkati saya ya, Cilina semuanya. Ya. Sri Murni.